warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Salam kebajikan bagi kita semua. Halo semuanya. Perkenalkan kita dari tim 7. Saya Katen Alicia dengan NIM 220710101327. Saya Granis Wahyunugraini dengan NIM 220710101220. Saya Amanda Dila Gresida dengan NIM 220710101262. Saya Fauzi Rohman dengan NIM 220710101240. Saya Chandra Firman Prayogi dengan NIM 220710101218. Mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan dibantu oleh pihak ketiga, yaitu mediator yang bersifat netral atau tidak memihak. Peranan mediator di sini adalah sebagai penengah yang bersifat pasif yang memberikan bantuan berupa alternatif-alternatif penyelesaian sengketa untuk selanjutnya ditetapkan sendiri oleh pihak yang bersengketa. Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, mediasi diberikan arti sebagai cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Peran mediator membantu para pihak mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa dengan cara tidak memutus atau memaksakan pandangan atau penilaian atas masalah-masalah selama proses mediasi berlangsung. Mediasi sendiri terdapat dua jenis, yaitu yang pertama mediasi penal, yaitu mediasi dengan bentuk di dalam pengadilan atau bentuk mediasi untuk menyelesaikan masalah lewat pengadilan. Dalam sisa peradilan tersebut menghasilkan akta persetujuan damai atau perdamaian secara tertulis. Dan mediasi yang kedua yaitu mediasi di luar pengadilan, di mana bentuk mediasi yang dilakukan secara adat istiadat berdasarkan budaya setempat, sehingga proses dan tata caranya tidak tertulis secara hukum, melainkan mengikuti aturan-aturan yang berlaku di wilayah tersebut. Selanjutnya teman-teman akan melihat bagaimana proses mediasi dan contoh kasusnya. Hasil mediasi Pak yaitu ada dua, yaitu mencapai kesepakatan dan tidak mencapai kesepakatan. Hasil yang mencapai kesepakatan yaitu ada yang pertama, yaitu jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. Yang kedua, jika dalam proses mediasi para pihak diwakili oleh kuasa hukum, para pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atas kesepakatan yang dicapai. Yang ketiga, sebelum para pihak menandatangani kesepakatan, mediator memeriksa materi kesepakatan yang bertentangan dengan hukum atau yang tidak dapat dilaksanakan atau yang tidak memuat etikat baik. Yang keempat, para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian. Yang kelima, para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dimuatkan dalam bentuk akta perdamaian. Yang keenam, jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian yang dimuatkan dalam bentuk akta perdamaian, kesepakatan perdamaian harus memuat klausula pencabutan gugatan dan atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai. Yang ketujuh, mediator wajib melaporkan secara tertulis keberhasilan mediasi kepada hakim pengawas. Dan yang selanjutnya adalah mediasi yang tidak dapat mencapai kesepakatan. Dalam kondisi ini, mediator wajib menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan dan memberitahukannya secara tertulis kepada hakim perkara dalam hal yang pertama, para pihak tidak menghasilkan kesepakatan sampai batas waktu paling lama 30 hari berikut perpanjangannya. Dan yang kedua yaitu para pihak dinyatakan tidak beretikat baik. Baiklah, itulah tadi proses mediasi yang telah disampaikan oleh kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Saya Fauzi Rohman selaku mediator yang telah dipilih oleh kedua belah pihak. Sebelumnya, saya persilahkan kepada kedua belah pihak untuk memperkenalkan diri pada pihak penggugat dan juga tergugat. Pihak penggugat, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Chandra selaku penggugat dan reseller di Banyuwangi. Baik, terima kasih. Kepada pihak tergugat, saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Katen Alicia. Di sini saya sebagai tergugat dari kasus prestasi dalam perjanjian 2000. Baik, saudara-saudara semuanya. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi, dan pada pasal 4 disebutkan bahwa semua sengketa perdata diajukan tingkat pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaiannya melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator, dan pada sidang Bapak Ibu kali ini telah sepakat menunjuk saya sebagai mediator pada kasus ini. Selanjutnya, saya menerangkan tentang mediasi.
mediasi adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog dan bernegosiasi untuk menemukan titik temu. Saya selaku mediator akan memfasilitasi negosiasi ini. Namun, sebelum saya memulai mediasi, saya akan menjelaskan tahapan-tahapan dalam mediasi. Yang pertama, saya akan memberikan penyelesaian kepada para pihak untuk bergantian. Kedua, saya akan mencari kesepahaman awal pada kedua belah pihak. Yang ketiga, saya akan mendefinisikan dan menentukan agenda pembicaraan. Yang keempat, setelah itu kita masuk dalam tahap negosiasi. Dan yang terakhir adalah apabila negosiasi mencari kesepakatan, kita akan menyusun kesepakatan akhir. Baik, selanjutnya Bapak Ibu tadi telah mendengarkan terkait tahapan-tahapan mediasi tersebut. Apakah Bapak Ibu ini bersedia atas kesepakatan yang telah disebutkan tadi? Setuju, Pak. Baik, karena kedua belah pihak telah setuju dengan peraturan mediasi, maka mediasi bisa kita mulai. Setelah itu saya persilahkan kepada Bapak Chandra untuk menyampaikan keterangannya. Kepada Bapak Chandra saya persilahkan. Baik, terima kasih. Jadi saya ini adalah seorang reseller tas di Banyuwangi, dan pada Agustus tahun 2022 saya memesan 5.000 unit tas kepada Ibu Catherine selaku pemilik pabrik tas dan juga dengan DP yang telah ditentukan. Dan pada perjanjian kerjasama itu, Ibu Catherine siap membuat dan mengirimkan tas pesanan dalam 3 gelombang, yakni bulan Desember, Juni, dan juga September. Ibu Catherine telah mengirimkan tas sesuai waktu pada gelombang 1 dan 2. Namun sudah lewat bulan September, Ibu Catherine belum juga mengirimkan 1.000 unit tas. Baik, artinya Bapak Chandra selaku reseller merasa dirugikan oleh Ibu Catherine? Ya, bisa dibilang saya kecewa karena memang dengan keterlambatannya pengiriman itu banyak konsumen klien saya yang telah pre-order kecewa juga. Baik, terima kasih Bapak Chandra. Selanjutnya, bisa kita dengarkan penjelasan dari sudut pandang Ibu Catherine untuk menjelaskan mengapa mengalami keterlambatan dalam pengiriman barang yang telah dipesan oleh Bapak Chandra sebelumnya. Terima kasih Bapak Fauzi. Sebelumnya saya mohon maaf kepada Bapak Chandra karena telat dalam memberikan pesanan yang sesuai dengan perjanjian kita sebelumnya. Baik, mungkin dari Ibu Catherine bisa dijelaskan lebih rinci alasan mengapa terjadi keterlambatan tersebut. Baik, jadi seperti ini. Pada Agustus tahun 2022 memang telah ada perjanjian antara kami untuk membuat 5.000 unit tas, akan tapi setelah perjanjian tersebut terdapat peraturan pemerintah yang mewajibkan pabrik kami melakukan PPKM, sehingga kita terpaksa untuk membatasi karyawan yang masuk sehingga tas yang diproduksi tidak dapat maksimal jumlahnya karena kekurangan sumber daya manusia. Baik, bisa saya pahami keadaan Ibu Catherine pada saat itu. Dari Bapak Chandra bisa ditanggapi. Baik, seharusnya nggak bisa begitu, Bu. Soalnya sebelumnya kita sudah ada perjanjian kan, jika alasan seperti itu seharusnya Ibu Catherine juga telah memprediksi kesanggupan dari pabrik Ibu Catherine dengan jumlah pesanan dan waktu pengiriman yang telah disepakati bersama. Ya, saya sebagai produsen tentu saja saya yakin dengan kesanggupan produksi yang dari pabrik kami, akan tetapi bahwasanya ini adalah hal yang darurat, jadi kita tidak bisa memprediksi bahwa akan ada bencana seperti itu. Mungkin dari Bapak Chandra bisa ditanggapi. Tapi di sini juga saya merasa dirugikan dong, Bu. Konsumen saya yang telah melakukan pre-order juga menjadi kecewa dan melakukan cancel pemesanan. Oke, bisa kita pahami dan juga mungkin dari Bapak Ibu harap tenang terlebih dahulu dan kita harus dalam mendengarkan ini harus tenang karena kita harus memahami apa yang disampaikan dari pihak lain agar kita dapat mengerti kemauan dari masing-masing pihak. Baik, kepada Bapak Chandra saya persilahkan lagi. Iya, saya memahami keadaan Bu Catherine, namun kenapa adanya telat pengiriman gelombang ketiga? Saya menghubungi Ibu Catherine itu tidak ada jawaban sama sekali. Bisa saya jelaskan dulu, karena masa transisi pasca COVID, pabrik saya ini mengalami kekurangan modal, Pak. Gak bisa gitu dong, Bu, karena saya kan juga telah membayar DP sesuai permintaan dan perjanjian telah dibuat.
Tapi jujur pabrik kami kekurangan modal Pak, maka dari itu pabrik kami tidak bisa beroperasi secara maksimal. Baik. Kedua belah pihak harap tenang terlebih dahulu. Jadi, dari Bapak Chandra, apa yang diharapkan dari Ibu Catherine? Secara otomatis saya pasti mengharapkan hak saya. Saya ingin meminta kekurangan tas yang sudah saya pesan sebelumnya. Akan tetapi Bapak Chandra tadi juga sudah mendengar penjelasan dari Ibu Catherine bahwasannya pabrik dari Ibu Catherine tersebut kekurangan biaya operasional untuk membuat sisa pesanan dari tas Bapak Chandra. Dan dari Ibu Catherine bagaimana tanggapannya? Sekali lagi saya memohon maaf pada Bapak Chandra. Saya meminta penambahan waktu sampai akhir bulan Oktober ini. Kemudian saya ingin memohon Bapak segera melunasi agar saya kirimkan semua unitas pesanannya. Kepada Bapak Chandra, sesuai dari permintaan Ibu Catherine, apakah dapat diterima dan juga disetujui? Baik, kalau begitu saya akan beri tambahan waktu sampai akhir bulan Oktober untuk menyelesaikan pesanan saya dan saya akan bayar sisa uang kekurangannya. Baik, setuju Ibu Catherine? Setuju Pak. Baik. Baiklah, pada pertemuan mediasi kita kali ini kita telah bersama-sama mencapai suatu kesepakatan dan kesepahaman dari kedua belah pihak bahwasanya kedua belah pihak ini saling melaksanakan persyaratan yang telah ditentukan. Dan artinya Ibu Catherine diharuskan untuk menyelesaikan tas pesanan dari Bapak Chandra pada bulan Oktober. Dan pada Bapak Chandra diharapkan nantinya jika tas sudah dikirimkan sepenuhnya untuk dibayarkan cash langsung. Benar, Bapak Ibu? Baik Pak. Baiklah, selanjutnya kasus ini telah mencapai kesepakatan dan saya himbau sekali lagi pada kedua belah pihak agar dapat memenuhi kewajibannya masing-masing. Baik Pak, sekali lagi saya memohon maaf dan saya ucapkan terima kasih atas pengertiannya Bapak. Baik Bu Catherine, saya juga bisa mengerti dan saya tunggu di bulan Oktober. Baik, selanjutnya kepada kedua belah pihak bisa berjabat tangan sebagai tanda kesepakatan dan juga perdamaian. Silakan. Terima kasih.